Oke, halo guys, selamat datang kembali di Rebel 87 Fans Indo, dan di video kali ini mari kita bahas lagi kipas Miyako TJR 101 kesekian kalinya nih. Ini udah banyak banget di video yang ngebahas tentang kipas ini. Jadi, sebelumnya saya udah bikin video mengenai kondisi terakhirnya yang dimana itu sudah diperbaiki ya, sudah muter seperti biasa dan ya pokoknya udah normal lah gitu. Nah, sekitar berapa minggu lah ya atau berapa bulan kemudian orang tua saya ke sini, ke kosan sini untuk ya nengok anaknya lah ya, dan juga ngasih beberapa supply, dan saya request untuk kipas ini tolong dibawa lagi gitu. Kenapa? Karena si Kingston yang awalnya nempel di sini itu kan dia tuh kipasnya nggak bisa diajak santai ya teman-teman ya. Jadi kalau malam itu sulit gitu loh. Sekarang di sini tuh malam tuh kondisinya tuh gerah, tapi kalau pakai si Kingston tuh satu berisik, terus dia kenceng gitu, jadi anginnya tuh malah bikin masuk angin. Nah, kipas ini tuh sebenarnya yang paling enak karena speed satunya tuh pelan gitu, speed satunya pelan, speed duanya juga ya oke lah ya gitu ya. Terus juga suaranya lembut gitu, jadi nggak bikin saya tersiksa gitu atau bikin nggak nyaman saat tidur gitu. Jadi akhirnya dibawa sini, dan ya sekarang sudah nempel di posisi dia sebelumnya gitu, di sini lagi, nggak di situ ya gitu, di sini lagi gitu. Dan ini sebenarnya bukan berarti kondisinya ini baik juga ya gitu, enggak, malah justru sebenarnya ada sedikit penurunan dari video terakhir. Jadi sebelum saya bikin video ini kipas ini sempat macet lagi guys ya. Jadi setelah setelah saya coba gali-gali informasi gitu ya, ayah saya ngapain aja sih sama kipas ini. Jadi yang ayah saya lakuin tuh cuman ngasih minyak pelumas aja ke kipas ini, jadi kayak bushing dan segala macamnya ya itu sebenarnya dilakuin juga ya, diperbaiki juga bushingnya, cuman bukan yang gimana-gimana banget gitu. Makanya biaya perbaikan dari si kipas ini itu nggak besar gitu, dan juga bahkan nggak ngeluarin uang sama sekali sih gitu, karena bener-bener semuanya handmade gitu, semuanya dilakuin di rumah dan pakai bahan yang ada di rumah gitu, termasuk juga untuk swingnya gitu. Dan ini posisinya ini swingnya mati lagi ya, tuh ini gak nahan karena emang sengaja saya copot swingnya. Jadi swingnya patah lagi dudukannya. Ini udah keberapa kali nih, bener-bener kayaknya udah lebih dari 3 kali sih dudukannya patah. Saya nggak ngerti kenapa gitu ya. Dan saya udah beli spare partnya lagi. Ini spare partnya ada di sini nih ya. Ini adalah spare part dudukannya lagi. Kalau sampai ini patah lagi, bodo amat lah, gak akan saya beli lagi ya, kan udah ngabisin duit berapa hanya untuk dudukannya doang. Jadi ya sudahlah gitu ya. Tapi kalau kita nyalain, nah ini muter kok gitu ya, cuman memang muternya gak sempurna tuh, kalian bisa lihat ada getaran seperti yang ditunjukin di video sebelumnya juga ya, karena emang bushingnya belum diganti. Terus juga putarannya juga enggak kenceng gitu ya, karena ya memang memang harus diganti sih bushingnya, dan juga isi-isi itu harus diganti gitu biar dia bisa lancar kembali gitu, dan juga biar nggak bergetar kayak gini. Itu aja sih PR-nya. Dan sebenarnya saya udah beli juga spare partnya, mulai dari ini nih. Ini kalau misalkan dibuka nih, nah ini deh satu diambil. Nah ini adalah semacam spon atau busa ya, yang isinya ini ada di dalam bushing nanti, dan ini gunanya untuk menyerap minyaknya lah gitu nanti di situ. Nah terus ini adalah minyaknya sendiri, ini minyak mesin jahit sebenarnya, cuman ya bisa lah ya buat minyak pelumas. Dan yang belum datang itu adalah si bearingnya, jadi saya juga beli bearing untuk ukuran 16 inci tentunya ya, pokoknya disamain speknya, cuman memang tentunya bukan bearing ori, tapi ya gimana lagi gitu, karena saya nggak nemu bearing orinya di online, tapi kita pakai yang speknya serupa tapi tak sama lah ya gitu. Dan juga saya butuh obeng elektrik atau bisa dibilang bor lah ya, tapi kalau dibilang bor untuk ngebor tembok ini pasti nggak kuat. Kenapa? Karena pada saat saya berusaha untuk ngebongkar isi kipas ini, itu di bagian dalam itu ada baut lagi, dan itu berat banget, itu benar-benar berat banget, saya nggak kuat ya. Dan saya takut tangan saya luka lagi. Ini tangan saya tuh luka guys, ini nih kalau misalkan diperhatiin, nggak tahu kelihatan apa enggak. Nah ini di sini nih, waktu saya ngerakit meja ini nih, nah ini nih bautnya keras banget nih gitu. Jadi saya takut tangan saya luka lagi gara-gara obeng, jadi makanya saya modal untuk beli bor lah ya, bor yang bisa ya untuk baut lah ya untuk jadi obeng gitu. Nah ini untuk kipas ini gitu, dan ini adalah perbaikan terakhir ya. Kalau misalkan ini udah diperbaiki masih rusak juga,
udahlah ya. Udahlah ya, capek jujur. Jadi kipas yang sejauh ini ya, ini kipas paling bala deh yang ada di rumah ya, yang saya punya lah ya, itu paling bala gitu. Beda sama zodiak yang sekali perbaiki sampai sekarang masih sehat. Terus juga AC deh gitu ya, kayak si Sharp lah salah satunya yang cukup banyak penyakitnya juga gitu dia hitungannya dibandingkan AC-AC yang lain, tapi diperbaiki ya sehat gitu. Sedangkan ini diperbaiki sehat tuh gak ngitung sampai mingguan juga udah kena lagi ya, ini salah satu contohnya gitu. Jadi dan penyakitnya itu lagi gitu. Jadi rasanya kayak ini kok gini banget ya. Tapi ya kita akan usahain ini yang terakhir. Kalau misalkan masih gitu aja ya udahlah ya, kita akhirkan aja dia ya udahlah ya. Dan kalau saya butuh kipas lagi di sini ya mungkin saya harus beli sih gitu, mungkin saya harus beli. Saya udah ngincer sebenarnya ada beberapa kipas yang menarik gitu ya di harganya. Dan saya sih pinginnya sih antara Panasonic atau enggak KDK ya gitu, di harga 400 atau 500 meskipun itu mahal dan ada pertimbangan juga di harga segitu. Saya juga penasaran dengan merek Crisbo ya kan, atau bukan Crisbo tapi Cris lah ya, itu juga cukup menarik. Tapi kita lihat aja nanti, atau bisa lebih murahnya lagi, cuman saya nggak mau pakai brand yang enggak jelas lagi ya untuk di kipas yang kayak gini. Ya mungkin kalau nggak Miyako lagi ya antara Sky atau enggak Cosmos lah ya gitu. Itu untuk yang harga murah lah ya, antara Sky atau Cosmos kalau yang paling murah. Miyako ini di tengah-tengah. Kalau misalkan saya punya budget lebih ya mungkin saya akan lari ke Cris atau enggak Panasonic atau enggak KDK gitu. Itu sebagai ganti kalau misalkan ini nggak bisa dibetulin lagi ya. Kalau misalkan ini dibetulin nih terus rusak lagi ya udahlah ya, kita akhirkan saja dia. Capek guys, sumpah capek gitu lagi perbaiki dia nih, penyakitnya ada mulu gitu nggak kelar-kelar. Jadi oke, gitu aja kayaknya yang bisa di videoin dari kipas ini. Nggak tahu deh nanti pas proses perbaikannya, pas saya ganti bushing dan segala macam, saya bisa bikin videonya lagi apa enggak. Cuman kalau misalkan nggak bisa ya berarti video kayak gini lagi gitu, kita ngebahas kondisi terakhir dari si kipas ini. Tapi sejauh ini sih ya cukup lah ya, masih bisa dipakai gitu. Cuman kayaknya ini berapa hari lagi juga nanti seret lagi gitu. Jadi ya boros ke minyak pelumas gitu. Tapi oke, gitu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video kali ini, jangan lupa klik like, komentar di bawah, subscribe channel Bapak yang belum. Saya mau jumpa di video-video selanjutnya.